Halo Sobat WP, kembali lagi bersama saya Fitri di Cerkam Cerita Kampus. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, yaitu Kaprodi dari FHUWP Bu Sekaring Ayumeida Kusnadi. Halo Ibu Sekar. Halo Mbak Fitri. Tos dulu dong. Oh iya, kita tos dulu. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana Bu kesibukannya di Fakultas Hukum saat ini? Ya, sibuk ya. Bukan soal sibuk tapi memang banyak agenda ya. Kalau awal tahun, akhir tahun itu pasti lah gitu. Tapi dulu di zaman saya kan juga alumni Fakultas Hukum UWP nih Bu. Dibanding dengan saat ini, menurut saya Fakultas Hukum tuh lebih maju saat ini gitu. Karena dulu zaman saya itu mungkin KPS-nya itu jarang ada di tempat. Terus kemudian kita kalau mau butuh sesuatu itu juga sulit. Terus kemudian kalau saya lihat dulu di zaman saya itu tidak ada program kayak magang di kantor advokat, terus PKPA gitu. Jadi lulus kuliah itu saya mencari-cari informasi sendiri terkait tentang magang di kantor advokat, terus kemudian mencari tahu info sendiri terkait tentang PKPA. Tapi sekarang saya lihat di Fakultas Hukum sudah ada semua ya Bu ya. Alhamdulillahnya iya sih Mbak. Jadi ya pasti semakin kesini semakin harus lebih baik ya. Jadi memang kalau misalkan itu kan testimoni dari alumni nih ya. Testimoni dari alumni dulu nih buat pembukaan. Ya. Jadi memang mungkin itu bisa dilihat secara kasat mata aja lah. Kita kan Mbak Fitri kan mungkin tidak semua alumni ada di dalam UWP kan sekarang. Jadi memang ada banyak sekali perubahan. Ya, gitu sih, dari pengelolaan, terus dari fasilitas, dari program-program yang ada di Fakultas Hukum khususnya. Dan sepertinya saat ini tuh sudah mulai memiliki arah gitu ya Bu ya Fakultas Hukum terkait tentang yang saya dengar nih ada yang namanya konsep legal planner saat ini di Fakultas Hukum. Jadi kayak Fakultas Hukum ini lebih tahu nih arahnya nanti kemana untuk lulusan-lulusan Fakultas Hukumnya. Nah, untuk orang awam itu kan pasti bingung ya, apa sih legal planner? Planner itu kan seorang pebisnis gitu ya, pengusaha. Apakah pengusaha di bidang hukum atau bagaimana? Kan orang-orang awam kan juga mikirnya apa sih legal planner itu Bu gitu. Oke, betul sih. Jadi alhamdulillahnya kita memang mungkin dari dulu itu memang Fakultas Hukum UWP ini punya konsep kurikulum berbasis School of Litigator. Ya, jadi awalnya saya cerita dulu ya awalnya School of Litigator ya, di mana kita memang berkomitmen sebagai Fakultas Hukum untuk membentuk lulusan-lulusan yang dia nantinya kalau dia sudah lulus dia bisa menjadi litigator ya. Jadi bisa jadi advokat, hakim, jaksa dan lain sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu kita juga harus menyelaraskan nih dengan visi dan misi dari UWP juga. Jadi kebetulan karena kita sudah berjalan dengan School of Litigator itu, kemudian konsep dari visi misi UWP adalah berbasis riset dan nilai-nilai kewirausahaan, itu juga bisa menjadikan kami menguatkan lagi nih. Jadi School of Litigator itu ternyata belum cukup menjadi ciri khas dari Fakultas Hukum. Nah, pengalaman ini kami dapatkan dari pengalaman di tahun 2023 di awal tahun kemarin itu kami bersama tim di fakultas itu mencoba uji nyali sih kalau saya ya, karena ini pengalaman pertama saya juga uji nyali di hibah kompetisi Kampus Merdeka. Nah, disitulah dalam proses pembuatan proposalnya kami dipaksakan untuk menonjolkan apa sih ciri khas kami dan apa sih pembeda dari Fakultas Hukum di universitas yang lain. Nah, kami pikir School of Litigator itu sudah cukup menjadi pembeda. Ternyata dalam prosesnya evaluasi itu disampaikan bahwa ya kalau Fakultas Hukum yang lain juga akan membentuk lulusannya menjadi litigator gitu. Sama gitu iya. ya. Jadi outputnya sama. Oh, dari situ kami juga sadar, waduh, kita harus cari pembeda lagi nih gitu kan.
Kemudian kami renungkan dari visi misi UWP, kemudian visi misi fakultas prodi. Memang nilai-nilai kewirausahaan itulah yang menjadi pembeda. Nah, jadi tidak hanya menjadi litigator, tapi kami berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang selain dia menjadi litigator, dia juga bisa menjadi entrepreneur. Jadi entrepreneur, jadi harapan kami mahasiswa lulus menjadi sarjana, dia tahu arah mau kemana. Ya seperti Mbak Fitri tadi ceritakan, saya lulus tuh nggak tahu mau ngapain atau mau PKPA itu nggak punya informasi apa-apa kan. Seharusnya kami memang dari dulu seharusnya menjadi yaitu rujukan alumni-alumni untuk mencari informasi-informasi. Nah, dari situlah kami mendapatkan kata-kata legal planner. Jadi selain menjadi lulusan sarjana hukum yang berkompeten di keilmuan ilmu hukum, kami juga berkomitmen menjadikan lulusan kami tuh menjadi minimal menjadi entrepreneur untuk diri sendiri dulu. Jadi kalau advokat kan dia harus PKPA, kemudian dia harus ujian nasional, kemudian dia juga harus sumpah advokat, kemudian dia baru bisa beracara secara mandiri. Nah, hal inilah yang menjadikan kami berkomitmen dengan banyaknya mitra kerjasama, kami akhirnya menyelenggarakan PKPA supaya alumni ini nggak bingung. Kayak Mbak Fitri kan mungkin bingung, aku harus PKPA kemana nih gitu kan. Nah, sekarang kami sudah menyelenggarakan PKPA 2 kali ya dengan Pradi Gresik. Nah, itu adalah salah satu wujud komitmen kami untuk membentuk lulusan legal planner itu. Gitu sih Mbak Fitri. Berarti kalau jasa, menerima jasa gitu ya Bu betul. ya. Misalnya ada orang yang mau mengurus sebuah merek, terus kan orang tersebut tidak tahu nih harus kemana. Tapi kita waktu kuliah kan diajari ya, ada mata kuliah haki di mana di situ juga kita mempelajari merek. Terus seandainya orang tersebut itu meminta tolong kita nih untuk menguruskan, itu kan termasuk kita sudah menjadi entrepreneur untuk diri kita sendiri ya. Kan kita menerima memberikan jasa kan kepada seseorang gitu. Terus menguruskan misalnya sertifikat, SHM dan lain sebagainya terkait tentang pertanahan gitu. Tidak harus membuka kantor secara langsung setelah lulus langsung ikut PKPA terus kemudian langsung buka kantor gitu kan butuh proses yang panjang dan lama gitu. Iya. Jadi kalau untuk diri kita sendiri itu bisa menjadi freelance gitu mungkin ya Bu ya. Jadi memang kalau kita ngomong ilmu hukum itu kan ilmu sosial ya. Benar. Gak ada wujud dari produknya apa. Nah, kita memang bekerjanya apalagi di bidang bisnisnya adalah bisnis jasa pasti. Jasa konsultasi dan advokasi. Nah, dari situlah makanya dari kami juga menguatkan komitmen ini supaya mahasiswa itu dalam proses perkuliahannya sudah memiliki modal. Jadi modal untuk dia itu bisa yaitu menjadi legal planner secara mandiri dulu lah. Jadi membantu masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Kadang-kadang kan mungkin UMKM nggak harus UMKM sih. Jadi usaha kecil mungkin dia sudah punya produk yang bagus, tapi dia nggak tahu dia harus ngurus mereknya tuh gimana caranya. Lah itu kan mungkin itu adalah ilmu-ilmu yang bisa kita jadikan praktek di masyarakat menjadi legal planner itu sendiri sih. Jadi kalau kita ngomong ilmu sosial, kita nggak bisa barangnya apa gitu ya, produknya apa ya. Itu yang mungkin ya agak sulit juga ya lulusan kita. Jadi bukan kayak mungkin kalau teknik kan mungkin ada wujudnya, ada produknya. Kalau ilmu sosial mungkin ya itu kita jasa dan edukasi yang kami harapkan lulusan kami sudah berkompeten atas ilmunya sendiri. Gitu Jadi bedanya kalau School of Litigator itu menjadikan lulusan menjadi seorang litigator gitu ya. Litigator. Terus kalau legal planner itu dicarilah nilai-nilai kewirausahaannya gitu. Oke, itu bedanya ya Bu ya. Lalu gimana sih Bu atau kurikulum apa aja sih yang diterapkan di Fakultas Hukum terkait dengan konsep legal planner ini yang lebih ditonjolkan gitu? Oke.
Sebenarnya kalau dari kurikulum, kami belum melakukan kurikulum pemutakhiran kurikulum secara besar-besaran total gitu ya. Karena memang masih baru iya, ya. konsep ini kami masih baru dan kami harus kuatkan dulu nih dengan dosen-dosen, kemudian dengan tim-tim di pelaksananya, pengelola program studi, kita kan juga harus menguatkan. Jadi nantinya dari lahirnya konsep legal planner ini akan ada pemutakhiran kurikulum. Jadi kurikulum yang kami akan berikan kepada mahasiswa adalah kurikulum OBE. Ya, outcome based education. Jadi outcome-nya itu langsung kelihatan dalam proses pembelajaran. Jadi kalau dulu kan mungkin kita ya, saya sama Mbak Fitri mungkin kuliah ya cuma materi, dengerin dosen, sudah pulang terus ya sudah, terus lupa tugas, sudah ya, lupa, kadang nggak tahu apa yang dijelasin. Iya, jadi cuma iya aja lihat dosen, oke, paham, terus pulang lupa gitu kan. Jadi perubahan kurikulum OBE ini diharapkan dalam treatment pembelajaran kepada mahasiswa itu lebih mengutamakan studi kasus, kemudian seperti project based learning. Jadi ada mata kuliah tertentu yang kita bisa bikin project. Jadi mahasiswa kami beri dasarnya, ilmu dasarnya di beberapa mata kuliah, kemudian mereka harus terjun ke masyarakat, menganalisa masalah di masyarakat apa. Nah, kemudian dari permasalahan di masyarakat muncullah adalah problem solvingnya seperti apa. Nah, penilaian inilah yang bisa diambil oleh dosennya. Kalau dulu kan kita cuma UTS, UAS, tugas selesai. Tapi kalau kurikulum OBE itu tidak seperti itu, tapi bisa penilaiannya yaitu bagaimana mereka menganalisa permasalahan, kemudian mereka lebih ke praktek kali ya, Bu, gitu. Ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang kami bisa lakukan project based learning ini. Jadi outputnya bisa, mungkin mereka bisa langsung ikut hibah kompetisi dengan timnya, dengan project yang mereka lakukan itu, atau mungkin ada beberapa alternatif yang lain. Jadi tidak hanya materi, terus ujian, tugas, nggak hanya itu treatmentnya. Jadi memang dalam proses pembelajarannya kita sudah, ayo ini ilmu dasarnya, terus langsung mereka mengaplikasikan kepada masyarakat. Itu yang kami harapkan. Kemudian kalau kita ngomong legal planner, tidak hanya pemutakhiran kurikulum, tapi juga pengembangan kerjasama kepada mitra. Nah, itu juga penting sekali. Jadi mereka praktek keilmuannya bisa seperti magang tadi, kemudian bisa pertukaran mahasiswa di kampus lain, di luar Pulau Jawa gitu kan. Jadi penerapan ilmunya tidak hanya sebatas di masyarakat dalam lingkup kecil, tapi berbagai macam program. Kemudian selain itu kita juga ada peningkatan kualitas laboratorium hukum. Jadi laboratorium hukum ini tidak hanya peradilan semu, ya kan? Kalau kita mungkin banyak sobat WP ya, sobat WP yang sudah tahu kalau Fakultas Hukum itu pasti salah satu outputnya S1-nya adalah praktek peradilan semu. Nah, dari situ untuk kurikulum OBE itu tidak cukup itu aja, tapi bisa praktek mediasi, negosiasi, dan lain sebagainya. Lebih berkembang lagi ya, Bu ya. Karena profesi hukum saat ini itu tidak hanya itu, advokat, hakim, jaksa, mungkin nggak hanya polisi, di ruang lingkup di pengadilan aja gitu. Tapi ada yang namanya arbiter, kemudian mediator, negosiator. Nah, profesi-profesi hukum yang milenial inilah yang kami harus kejar nih, harus dibentuk dalam proses pembelajaran supaya lulusan kami itu juga berkompeten untuk bersaing di dunia kerjanya nanti. Gitu sih. Lebih seru ya berarti. Iya, karena jadi nggak hanya kuliah pulang ya. Mahasiswa itu bisa belajar secara mandiri, jadi langsung praktek gitu, istilahnya kayak learning by doing kan. Jadi belajar sekalian melakukan apa yang sedang dipelajari di
kuliah Iya. di mata kuliah tersebut. Jadi kalau dulu kita kuliah cuman dateng dengerin Dengerin. dosen ngejelasin, terus mungkin kasih tugas pun tugas merangkum biasanya Betul, bersama resume doang. resume kan, Iya terus kan? sama bikin artikel Iya. yang 10 lembar atau 15 lembar gitu aja. Tapi kalau sekarang itu mungkin bikin gugatan, Betul. terus praktek mediasi dan Betul, lain betul, sebagainya. betul. Oke, Bu, di Universitas Wijaya Putra ini kan juga memiliki konsep yang namanya konsep sociopreneur. Nah, gimana sih dengan konsep legal planner yang dimiliki oleh Fakultas Hukum ini bisa selaras dengan konsep sociopreneur yang dimiliki oleh Universitas Wijaya Putra ini? Oke, sebenarnya memang konsep sampai kepleset. Konsep legal planner ini menyelaraskan dengan sociopreneur yang digaungkan UWP baru-baru ini. Jadi memang prosesnya hampir berbarengan dengan, yaitu karena hibah kita dipaksa apa sih karakteristik dari Fakultas Hukum UWP ini apa, pembedanya apa. Dari situ kemudian muncullah ada sociopreneur. Nah, ini kayak kebetulan ya, pas gitu ya. Pas ketika memiliki konsep legal planner langsung terus ada, UWP punya konsep yang namanya sociopreneur. Iya betul, gitu. nggak tahu, mungkin ya jodoh ya. Karena kami juga bagian dari UB. Jadi kalau ngomong sociopreneur memang kami akui bahwa kami bukan pemeran utama. Ya, karena itu yang tadi saya sampaikan bahwa ilmu kami adalah ilmu sosial yang nggak ada produknya, ya nggak bisa dilihat dengan kasat mata tapi bisa dirasakan. Jadi kalau ngomongin sociopreneur, kami adalah bagian dari sociopreneur dan nggak bisa dihilangkan. Jadi istilahnya adalah misalkan di Fakultas Ekonomi ada program kewirausahaan. Ya, mungkin dengan konsep mungkin planner-planner yang lain mungkin. Kemudian ada pendampingan UMKM. Nah, ada produknya nih, ada produknya. Nah, disitulah kami pasti dibutuhkan. Karena kan kalau mendirikan usaha, kemudian merek, kemudian banyak hal lah kalau kita ngomong UMKM ya, yang harus membutuhkan ilmu-ilmu hukum lah. Dari situlah kami dibutuhkan. Jadi kami mungkin bagian kecil, tapi nggak bisa dihilangkan ya, karena ya kita kan negara hukum, jadi semua hal itu pasti dikemas dalam aturan-aturan hukum, di ketentuan-ketentuan hukum. Di teknik pun seperti itu. Kalau misalkan ada produk, misalkan teknik mesin, ada mesin, pastikan bagaimana nih patennya kah, atau bagaimana nih aturan-aturan kalau kita mau produksi massal. Nah, hal-hal seperti itulah kami pasti butuhkan ya. Jadi masyarakat pasti membutuhkan hukum juga membutuhkan masyarakat gitu sih. Lebih tepatnya hukum itu yang mendampingi ya, Bu ya, yang mendampingi semua fakultas mungkin ya kan, semua fakultas rata-rata memiliki produk. Kalau teknik punya produk mesin, terus kemudian manajemen mungkin punya produk UMKM, usaha kecil-kecil, terus pertanian punya produk kayak hidroponik dan lain sebagainya. Mungkin hukum itu ada di belakangnya ya. Kalau di pertanian itu mungkin PVT gitu ya. Terus kemudian hakinya dan lain sebagainya. Terus seru sekali Ibu Sekar hari ini. Duh, sudah. Iya, gak kerasa ya kalau ngomong ya. itu ya. Udah diingetin sama operatornya durasi gitu. Operatornya gak lupa. Oke, terakhir Bu Sekar, closing statement nih untuk Sobat WP yang nonton podcast kita hari ini. Mungkin atau WP. Barangkali ada anak-anak Fakultas Hukum nih yang nonton podcast kita. Law friend biasanya kita sebutnya. Law friend dan Sobat WP. Jadi untuk kalian semua mahasiswa dimanapun kalian berada, khususnya mahasiswa saya, mahasiswa Fakultas Hukum UWP, nikmatilah proses kalian kuliah. Jadi nikmatilah masa kuliahmu, kemudian tingkatkanlah, optimalkanlah potensi dirimu agar nanti ada gelar di belakang namamu dan kalian siap untuk bersaing di dunia kerja, di dunia usaha, tapi tidak meratapi nasib diri sendiri. Terima kasih Mbak Fitri. Tepuk tangan buat Bu Sekar. Tepuk tangan untuk diri saya sendiri. Keren banget pesannya ya. Oke, Sobat WP,
Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat WP. Terima kasih banyak Bu Sekar. Tos Ya, lagi terima dong. kasih Mbak Fitri. Sampai jumpa di Cerkam selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.